lupa subscribe, like, and klik tombol loncengnya. Terima kasih. Hai Sobat Ngobrol. Kembali lagi bersama kita di Cerewetin anak, ngobrolin yuk. Yeay, Kita episode ketiga. Ya. Akhirnya kita akan ngobrolin apa nih Kak Indah di kali ini, di episode ketiga nih. Ya, jadi kita akan ngobrolin anak lahir dengan si dukun. Waduh. Di DKI Jakarta. Ya, di kota DKI Jakarta, anak lahir dengan si dukun. Si dukun ya. Iya. Nah, gimana nih? Lahir di si dukun maksudnya apa nih Kak Nah, Indah? apakah lahirnya dengan si dukun beranak? Ya. Ya. Atau lahirnya di ya. Ada Mbak Dukun? Ada Mbak Dukun yang sedang ngobatin pasiennya. Ya. gitu. Disembur. Udah cukup. Kita ke topik nih Kak. Oke. Ya, gitu. Jadi lahir dengan si dukun tuh. Oke, jadi lahir dengan si dukun itu merupakan sebenarnya singkatan Kak Indah. Oke. Kepanjangan dari program dari pemerintah DKI Jakarta, tepatnya di Dinas Pencatatan dan Kependudukan. Kebalik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil gitu. Jadi Dinas Dukcapil singkatannya. Nah, Dinas Dukcapil ini punya program Si Dukun 3-in-1. Nah, Si Dukun itu singkatan dari Sistem Integrasi Dokumen dari 3 instansi, Kak. Nah, 3 instansi ini akan mengeluarkan 6 dokumen. 6 dokumen yang bayi baru lahir, mereka langsung dapat nih, Kak. Langsung dapat. Jadi dokumennya yang pertama pastinya dia akan dapat surat kelahiran dulu dari rumah sakit. Yang kedua, dia akan langsung dapat NIK-nya, Kak. Nomor induk kependudukan langsung tercatat. Plus juga terbit juga kakaknya, kartu keluarganya. Udah masuk ke kartu keluarga. Itu udah 3 tuh ya, NIK sama kakak. Nah, berikutnya yang paling penting lagi adalah akte kelahirannya juga langsung, Kak, di rumah sakit. Jadi anak tuh nggak nunggu ngurus macam-macam, langsung hari itu langsung keluar. Yang kelima ada lagi namanya kartu identitas anak. Gitu. Nah, yang terakhir karena tidak ada 3 instansi, ada juga BPJS-nya, Kak. Jadi 6 dokumen kesehatan. itulah, betul. Jadi ketika anak lahir, otomatis dokumen itu akan langsung didapatkan oleh anak, kayak gitu. Wow, ya. Iya, betul banget, Kak. Jadi si dukun ini, Sobat Ngobrol di rumah, bukan si dukun beranak bukan gitu. beranak ya. Jadi si dukun itu adalah tadi nama program pemerintah namanya si dukun 3-in-1. 3-in-1, betul. Ya, jadi 3-in-1 itu dia terbit pada tahun 2018, Kak. Betul, 2018. 2018 diterbitkan oleh Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta terdahulu, yaitu Bapak Anies Baswedan. Nah, itu diterbitkan tadi. Kenapa 3-in-1? Tadi benar tuh kata Kak Fajar. Karena 3-in-1 itu 3 instansi terintegrasi menjadi 1. Gitu. Jadi ada Dinas Dukcapil, terus ada BPJS, terus kemudian terakhir rumah sakit. Gitu. Jadi saling terintegrasi menjadi 1. Nah, untuk si dukun ini nih, Kak, itu tuh sebenarnya adalah supaya nih jadi si orang tua itu ya, Kak, itu tuh cukup 1 kali ngurusnya, cukup 1 kali ngurus, datang ke kelurahan cuma 1 kali aja untuk minta tanda tangan nih sama lurah ya, lurah di kelurahan masing-masing gitu ya, sesuai dengan KK dan KTP gitu, di Provinsi DKI Jakarta pastinya gitu, cuma 1 kali minta tanda tangan lurah, terus abis itu keluar deh nanti NIK, nomor NIK si anak, gitu, kayak gitu sih, Kak. Nah, jadi nanti dari NIK anak ini, Kak Indah, akan diintegrasikan sama operator di rumah sakit langsung. Jadi ada 1 pintu nih untuk mendapatkan 6 dokumen tadi. Nah, sistem ini nanti akan langsung integrasi dari NIK ke kartu kakak, lalu ke BPJS. Jadi otomatis ketika anak lahir, dia akan mendapatkan layanan semuanya. Jadi tadi yang Kak Indah sampaikan ya, nggak perlu ribet-ribet. Jadi langsung anak lahir, belum pulang ke rumah, dia akan langsung dapat 6 dokumen, dan pas pulang ke rumah, udah lengkap Kak Indah, 6 dokumen tadi. Nah, dari 6 dokumen itu yang paling penting juga adalah tadi akta kelahiran ya. Jadi si anak udah tercatat nih, sebagai warga negara Indonesia, lahir ke dunia, langsung otomatis tercatat, kayak gitu. Iya, Kak. Oke, keren banget ya, Kak. Iya, betul. Jadi si dukun ini tuh, Kak,
pada tahun 2018 itu sudah diresmikan di 10 rumah sakit di Provinsi DKI Jakarta. Gitu ya. Nah, juga tadi benar Kak, jadi semuanya itu udah terintegrasi termasuk sama BPJS Kesehatan. Jadi si anak tuh saat lahiran juga bisa free gitu. Karena kan sudah tertanggulangi ada asuransi di BPJS Kesehatannya kan gitu. Nah, itu juga tadi benar. Jadi si ibu atau orang tua ya yang lahiran tuh jadi ketika pulang gak cuman bawa anak yang sudah lahir, yang baru lahir gitu ya, tapi juga langsung membawa 6 berkas tadi tanpa ribet-ribet Kak. Karena tadi bersama si dukun ya. Iya, betul. Jadi si dukun dalam hal ini bukan dukun orang, tapi program inovasi dari Pemprov DKI Jakarta saat itu ya 2018. Betul. Nah, di tahun 2020 Kak Indah namanya berubah nih. Tapi itu nggak mempengaruhi layanannya, tetap maksimal, tetap sama. Jadi namanya berubah menjadi Simpatik Dukcapil. Itu per 2020 Kak Indah. Nah, Simpatik Dukcapil itu juga singkatan. Simpatik itu artinya Sistem Manajemen Akta KIA dan KK. Jadi semuanya integrasi sama. Anak lahir juga langsung dapat otomatis. Dan bahkan tadi kan ada 10 rumah sakit ya. Nah, sekarang sudah menyebar luas Kak Indah, termasuk juga di klinik-klinik yang sudah kerja sama pemerintah DKI. Nah, sekarang sudah otomatis mendapatkan itu. Artinya, ini untuk meningkatkan bagaimana setiap anak yang lahir di Jakarta itu punya akta kelahiran dan peningkatan kualitasnya biar lebih banyak yang mendapatkan kayak gitu kayaknya. Iya, berarti sekarang udah berubah nama ya, udah berubah nama program aja sih ya Kak, gitu. Jadi Simpatik. Keren banget sih memang. Semoga ini juga ada di kota-kota lain ya. Gitu ya, bisa jadi referensi juga nih untuk kota-kota lain di seluruh Indonesia Kak. Nah, iya betul Kak. Jadi dengan adanya program ini ya, itu mempermudah gitu sebenarnya. Mempermudah, jadi meminimalisir kekhawatiran orang tua yang mau lahiran nih di Provinsi DKI Jakarta ini ya, gitu. Terus juga tadi untuk meminimalisir akhirnya anak tuh mendapatkan akte juga. Akhirnya bisa, maksudnya meminimalisir anak tuh nggak susah, nggak ribet gitu ngurus Jadi akte. pas dia mau daftar SD nggak usah bikin akte lagi ya, karena udah lahir udah langsung ya. Gitu, pas lahir tuh langsung semuanya gitu. Karena gini ya Kak, maksudnya zaman dulu ya, zaman aku kayaknya dan Kak Fajar zaman kita tuh tahun 90-an lah ya pokoknya. Nah, itu kan ribet banget tuh ngurus tadi ya dokumen-dokumen akte kelahiran gitu kan. Terus dulu juga belum ada KIA tadi ya, Kartu Indonesia. Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak. Ya, itu susah banget, ribet banget ya. Pertama ngurus dulu dari RT, terus nanti ke RW, terus nanti ke kelurahan, terus nanti kecamatan. Belum lagi tuh biasanya nanti ada kurang berkas inilah, berkas itulah, terus kurang tanda tangannya, jadi balik lagi, nanti bisa balik lagi tuh Kak. Nanti ke RT, ke RW, ke kelurahan, ke kecamatan, kan balik lagi ya. Ke RW, muter-muter ya jadinya ya. Jadi ribet banget ya. Ribet banget, bisa berbulan-bulan gitu kan ya. Iya, jadi kayak gitu Kak. Nah, makanya nih dengan ada program ini itu tuh benar-benar membantu banget sih. Ya tadi untuk meminimalisir mengecilkan kekhawatiran orang tua di rumah ya. Gitu, sobat ngobrol yang mungkin mau lahiran gitu ya tahun ini atau deket-deket bulan-bulan ini gitu. Jadi nggak usah khawatir lagi nih, sekarang udah ada programnya. Jadi ketika anak baru lahir tadi bisa langsung dapat berkas-berkas tersebut gitu. Secara langsung terintegrasi lagi ya dengan beberapa rumah sakit, klinik ya sekarang nambah ya, dan puskesmas juga ya Kak. Gitu. Itu hebat banget sih ya. Nah, jadi yang aku tahu juga nih ya Kak, ini tuh sebenarnya salah satu program ini tuh salah satu untuk upaya pemerintah itu ya untuk bisa bukan memfasilitasi aja, ya memfasilitasi pastinya salah satunya, tapi juga untuk bisa mengupayakan bahwa anak-anak khususnya di DKI Jakarta itu bisa mendapatkan haknya Kak, gitu, yaitu hak
tadi hak sipilnya mungkin ya, kayak gitu. Dan hak sipil ini sebenarnya masuk ke klaster pertama ya Kak? Betul, jadi kali ini kita akan fokus membahas sebenarnya tentang hak sipil dan kebebasan. Nah, episode sebelumnya kan kita sudah bicara bagaimana negara kita sudah meratifikasi, sudah menyetujui. Nah, yang tadi kita sebutkan di awal, program Sidukun, program Simpatik, itu merupakan upaya pemerintah agar anak-anak di Indonesia dan tadi yang kebicaraan anak di Jakarta terpenuhi hak sipil dan kebebasan. Nah, dalam poin hak sipil dan kebebasan itu ada 8 hak yang wajib, Kak, yang dipenuhin. Salah satunya tadi berkaitan dengan identitas anak. Nah, setiap warga negara yang hadir ke dunia melalui kelahiran, jadi mereka tercatat otomatis, bukan yang kayak sembarang gitu ya. Karena kan kalau kita udah nggak tercatat, susah ya Kak, ngurus dokumen lainnya. Nah, sekarang karena sudah tercatat, jadi bisa lebih maksimal pelayanannya, kayak gitu Kak. Iya, jadi kita sebenarnya tuh Sidukun ini adalah program upaya untuk bisa mendapatkan hak identitasnya si anak ya Kak, gitu. Jadi upaya pemerintah untuk bisa anak tuh mendapatkan haknya itu hak identitas ya Kak. Tadi, nah jadi akte kelahiran itu Kak, itu tuh sangat-sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena akte kelahiran ini tuh sebagai tanda pengenalnya si anak, gitu. Jadi sebagai si identitasnya gitu ya, tanda pengenalnya si anak. Nah, jadi ketika misalkan tanda pengenal tuh ya isinya kayak dia warga negara mana, kayak gitu si anak ini, terus alamat rumahnya, kayak gitu, terus juga siapa orang tuanya, gitu. Jadi misalkan nih kalau kayak aku kan provinsi DKI Jakarta, berarti kan warga negara Indonesia pastinya. Terus provinsi Jakarta sampai kelurahan RTW dan lain sebagainya gitu ya tadi. Nah, terus juga orang tuanya siapa-siapa. Nah, itu ada tuh di akte gitu, Kak. Nah, di tahun sesuai informasi yang aku dapat ya bener sih tahun 2024 ya. Dari mana nih Kak informasinya nih? Ya, nanti ada di bawah sini. Ada di bawah sini ya. Sobat ngobrol di rumah ada di bawah sini. Itu per 14 Mei 2024, Kak. Jadi per 14 Mei 2024 data anak-anak di Indonesia yang sudah memiliki akte kelahiran itu sebesar 91,79%. Sudah besar ya, hampir 100% ya. Betul, sudah di atas 90%. Luar biasa. Nah, ini juga bagian dari bentuk upaya pemerintah untuk bisa memastikan tadi ya. Meskipun mungkin masih banyak yang belum dapat, tapi angkanya sudah tinggi. Betul. Yang sudah besar dari jumlah total anak yang ada di Indonesia ya Kak Indah. Iya betul, untuk memastikan terpenuhinya hak-haknya anak-anak di Indonesia gitu. Nah selain itu Kak, jadi hak identitas ini tuh selain akte kelahiran sekarang udah ada namanya KIA. Nah ini kayaknya yang kita sempat kuisin nih Kak Indah ya. Betul. Sudah ada pemenangnya juga ya. Sudah ada Kak pemenangnya, jadi selamat untuk Sobat Ngobrol di rumah. Ya, yang sudah menang kuisnya ya. Bagi yang belum menang ya Kak, bisa ikut lagi kuis-kuis selanjutnya. Nantikan. Gitu. Ya, karena kita banyak kuis ya Kak di bulan ini, gitu. Apalagi di bulan ini tuh ada hari spesialnya. Betul, buat anak-anak ya. Anak-anak gitu. Nah, jadi apa tuh tadi KIA? Nah, KIA itu adalah kartu Indonesia. Kartu identitas. Kartu identitas anak ya. Mentang-mentang Indonesia aja. Ya, kartu identitas anak. Nah, jadi secara data nih Kak, di tahun targetnya Kemendagri ya, tahun 2024 ini targetnya mencapai 75% gitu. Tapi untuk data di 2022, jadi targetnya tuh di tahun 2022 itu 40%. Anak-anak di Indonesia yang sudah memiliki KIA. Nah, tapi ternyata hasilnya gitu ya 50%. Melebihi target ya berarti ya. Iya, melebihi target kan. Nah, belum tahu nih tahun 2024 hasilnya seperti apa. Karena tadi aku cuman dapat informasi nih Kak, 75% untuk target. Nah, untuk Sobat Ngobrol di rumah yang tahu ya, boleh share di bawah ya Kak, di video di bawah. Betul, di komen ya. Iya, di komen aja di video kalau udah ada yang tahu. Yang terbaru ya. Terbaru, hasilnya tuh berapa persen gitu Kak. Nah, jadi penting banget tadi Kak Indah, setiap anak punya akte, punya KIA. Kenapa? Kan ada kasus nih. Jadi tadi di Jaksel ya ada kasus yang Kakak baca sekitar bulan Juni. Itu ada seorang Juninya tahun baru? 2025.
2025. Tahun ini. Jadi ada seorang anak perempuan sekitar usia 7 tahun itu terlantar Kak Indah di salah satu kecamatan di Jakarta Selatan. Nah, jadi anak ini pas terlantar, pas dilihat oleh polisi, ternyata banyak luka-luka di tubuhnya. Sekujur tubuh. Ya, jadi selain dia terlantar, nggak tahu siapa orang tuanya, nggak tahu siapa keluarganya, tinggal di mana. Ternyata anak ini juga mengalami kekerasan fisik ya. Setelah ditelusur, polisi mengkonfirmasi melalui wawancara nih ke anaknya. Anaknya bilang dia tinggal di Klaten, di mana? Jawa Tengah ya? Iya. Ya, Jawa Tengah. Jadi setelah ditelusur diwawancara, nah si anak ini bilang ditelusur nih sama polisi, tanya-tanya sama Dukcapil sana lah ya, di Klaten. Ternyata karena anak ini lahir tanpa akte, tanpa KIA, akhirnya tidak ditemukan identitasnya. Akibatnya ketika anak terlantar, polisi nggak bisa nih ngasih ke siapa orang tuanya gitu. Betul, karena nggak ada tanda pengenalnya. Betul, tanda pengenalnya nggak ada. Inilah akibat dari pelanggaran pemenuhan hak identitas kepada anak. Makanya meskipun kelihatan simpel pencatatan, tapi dampaknya buat si anak itu besar banget gitu. Ini satu kasus ya kayaknya, mungkin banyak ribuan kasus. Mungkin Sobat Ngobrol boleh cerita ya kalau ada kasus di wilayahnya. Betul, boleh di-share. Terkait identitas anak juga boleh cerita di komen ya, kayak gitu. Nah, jadi ketika kasus ini terjadi mengakibatkan anak yang terlantar tadi, ya udah terenggut haknya. Padahal berdasarkan undang-undang yang ada di Indonesia, setiap anak tanpa terkecuali semuanya harus dipenuhi. Salah satunya adalah hak identitas anak gitu kayaknya. Betul Kak. Ya, jadi walaupun cuman karena tidak terpenuhinya satu hak aja ibaratnya gitu ya. Akte kelahiran, tanda pengenal, tapi itu sangat-sangat berdampak besar gitu. Akhirnya sampai sekarang nggak diketahui siapa orang tuanya. Nah, berita selanjutnya Kakak belum dapat update-nya nih. Nah, nanti teman Sobat Ngobrol juga boleh sharing ya. Kalau memang tahu kasus ini boleh sharing gitu ya. Bahwa ternyata ada kasus yang menimpa terhadap anak usia 7 tahun terlantar dan makin parah karena nggak ada identitasnya. Iya, karena nggak ada tanda pengenalnya itu ya. Jadi pada saat itu masih proses pencarian siapa orang tua dan alamat aslinya bener nggak nih di Klaten, karena kan cuman by omongan gitu kan ya. Kalau misalkan itu kan harus ya itulah gitu. Kasian banget ya Kak. Iya, kasian banget. Tragis banget sih, apalagi juga ditemukannya tuh maksudnya dalam kondisi yang fisiknya nggak baik-baik aja ya. Gitu. Nah, ini untuk Sobat Ngobrol di rumah juga nih ya. Kalau misalkan memang tidak kondisi mungkin secara finansial gitu ya Kak, mental juga gitu kan ya. Belum siap untuk mempunyai anak gitu ya. Nah, itu lebih baik menunda. Gitu, menunda. Jangan dipaksain. Lebih baik menunda sampai tadi kondisi finansial, ekonomi siap, terus psikis, mental itu juga penting loh. Betul, penting banget. Mental si ibu juga penting banget ya. Siap juga untuk punya anak gitu kan. Nah, jadi kalau semuanya udah siap gitu, jadi kan akhirnya hak anaknya bisa terpenuhi dengan baik. Gitu ya Kak. Jadi nggak terlantar kayak kondisi yang tadi. Gitu. Nah sekarang kita beranjak ke Indah berikutnya ke hak yang berikutnya di dalam klaster hak sipil kebebasan. Nah, ada apa lagi nih Kak? Nah, ada hak yang namanya hak berekspresi, berhati nurani, dan memilih agamanya Kak Indah. Nah, jadi artinya hak berekspresi itu setiap anak bebas melakukan ekspresinya Kak Indah. Dia boleh misalkan suka bernyanyi, suka bermain drama, terus ada juga anak yang suka olahraga, itu boleh. Nah, orang tua tugasnya tinggal mengevaluasi aja anaknya suka di mana. Mau suka nari misalkan bisa dimasukin ke sanggar tari. Atau di Jakarta ada Erpetra, bisa ikut di pelatihan di Erpetra kayak gitu. Nah, itu yang memang dipenuhi haknya untuk mereka bisa ngikutin ekspresinya sesuai keyakinan dan kemauan mereka sendiri. Berikutnya adalah bagaimana setiap anak memilih agamanya Kak Indah. Nah, biasanya kan kalau di Indonesia, anak akan ngikutin agama orang tuanya sampai usia 17 tahun ya kalau nggak salah ya. Jadi akan dibatasin gitu ya. Nah, artinya setiap anak juga nanti boleh memilih. Dia akan ikut agama orang tuanya
atau dia punya keyakinan sendiri. Itu juga diatur di dalam hak sipil dan kebebasan. Nah, yang terakhir termasuk tadi berkeyakinan. Dia meyakini apa nih? Misalkan dia ada baca dokumen atau misalkan baca pembelajaran di internet, dia bisa dievaluasi, nanti bisa saling sharing terhadap keluarganya. Dia sukanya apa gitu ya. Dia menemukan keyakinan yang berbeda misalkan. Nah, itu bisa saling sharing. Jadi kita tidak bisa memaksakan terhadap kehendak anak. Tapi tugas orang tua, tugas orang dewasa adalah memastikan gimana setiap anak menggunakan jalurnya untuk bisa sesuai apa yang mereka inginkan kayak gitu. Iya Kak, betul ya. Jadi tadi anak bisa mengembangkan ekspresi atau bakat yang ada di dalam dirinya sesuai dengan tadi apa yang dia suka dan apa yang dia minat dan bakatnya dia ya. Betul, kayak gitu. Jadi dia punya hak untuk itu ya Kak. Selanjutnya nih masih hak yang masih termasuk di dalam klaster pertama, klaster hak sipil dan kebebasan. Itu juga ada hak berkumpul dan hak berorganisasi. Gimana tuh artinya? Jadi hak berkumpul itu tuh maksudnya adalah anak tuh punya hak untuk ikut perkumpulan. Gitu Kak. Kan banyak ya perkumpulan tuh, ada perkumpulan pengajian, ada perkumpulan arisan, ada perkumpulan olahraga gitu ya. Jadi ketika dia punya tadi ya, balik lagi nih, nyambung nih, minat dan bakat olahraga apa, misalkan futsal, ya berarti dia maksudnya dia mau ikut perkumpulan futsal, ya berarti ikut perkumpulan futsal. Entah itu perkumpulan futsal satu sekolah atau di luar sekolah gitu. Terus juga banyak banget sih Kak, kalau olahraga tuh kayak voli, bulu tangkis ya, golf ya. Sekarang yang lagi hits banget nih. Apa tuh yang hits? Ya, lagi hits banget di Jaksel, asik di Jaksel. Ya, lagi hits banget Sobat Ngobrol di Jaksel ya, sama yang lagi sering banget di ini sama influencer, terus juga sama artis-artis tuh olahraga pedal. Gitu. Jadi itu yang lagi booming ya. Iya, lagi tren ya. Betul, lagi tren banget gitu. Terus juga sempat kalau nggak salah sih olahraga volley ya. Itu yang sama Vindes gitu. Iya. Nah, terus kalau untuk hak berorganisasi, jadi anak juga punya hak untuk berorganisasi. Ya, mengikuti organisasi-organisasi, tapi organisasi-organisasi yang legal. Gitu. Legal di sini adalah maksudnya diawasi atau dibina oleh pemerintah ibaratnya gitu Kak. Jadi bukan ibarat ya, maksudnya memang yang diawasi dan dibina pemerintah gitu. Jadi legal lah secara hukum dan aturan ya Kak. Salah satu contohnya itu adalah Forum Anak. Gitu, nah Kak. jadi Forum Anak ini organisasi yang memang disediakan ya. Jadi bukan maunya pemerintah sebenarnya. Pemerintah menyediakan wadahnya untuk setiap anak berorganisasi. Nah, organisasinya ini bukan hanya ada organisasi, tapi juga memenuhi partisipasinya anak. Gitu. Jadi, Forum Anak itu wadah partisipasinya anak yang dikelolanya oleh anak-anak Kak Indah. Jadi semua anggotanya, semua pengurusnya itu anak-anak, nggak ada orang dewasa. Nah, nanti dibinanya oleh siapa? Oleh pemerintah. Pemerintah ada timnya nanti berkolaborasi bersama masyarakat, yang juga masyarakatnya sudah ngerti tentang hak-hak anak gitu. Jadi nggak cuma sembarang masyarakat, tapi juga masyarakat yang paham. Kayak gitu Kak Indah. Jadi ini wadahnya anak-anak di Indonesia untuk belajar berorganisasi, yaitu Forum Anak. Iya, jadi Forum Anak tuh sebagai wadah partisipasinya anak-anak juga ya Kak. Jadi ketika anak-anak juga ikut organisasi gitu ya, di situ juga anak-anak bisa menyalurkan atau menyuarakan pendapatnya ya Kak, kayak gitu. Nah, jadi hak selanjutnya ya yang masih termasuk di dalam klaster pertama nih Kak, klaster hak sipil dan kebebasan, itu adalah hak anak, hak untuk mendapatkan perlindungan atas kehidupan pribadi atau disebutnya adalah hak privacy Kak. Anak juga punya privasi berarti. Betul. Aku bahasa Inggris ya, hak privasi ya. Jadi hak privasi. Nah, hak privasi ini jadi anak tuh punya hak untuk dilindungi data pribadinya, gitu ya. Jadi anak tuh harus dirahasiakan gitu Kak, data pribadinya kayak gitu. Jadi kayak nama orang tuanya, alamat lengkap si anak gitu ya.
kayak gitu Kak. Dan untuk menjaga nama baik si anak juga. Jadi misalkan nih Kak, kayak apa namanya, ada berita bahwa si anaknya nih misalkan sebagai korban atau sebagai pelaku gitu. Nah, berita itu tuh tidak boleh tuh Kak secara terang-terangan mencantumkan nama asli, alamat lengkap, sampai nama orang tuanya si anak. Jadi harus pakai inisial. Betul, kayak gitu. Itu dan alamat juga tidak boleh detail Kak. Jadi misalkan kayak di Aceh, kan Aceh luas, atau misalkan di daerah Makassar kan luas gitu. Jadi hanya sebutan kota aja kayak gitu. Terus apa namanya juga ini Kak, tadi ya kenapa penting banget harus dirahasiakan nama orang tua juga gitu, karena kan tadi ya untuk menjaga nama baiknya si anak. Nah dulu tuh aku pernah Kak gitu, jadi dulu tuh aku tuh korban bully yang dimana ya dulu tuh takut banget untuk kita tuh pokoknya dulu zaman aku SD tuh aku tuh nggak mau banget teman aku tuh satu kelas gitu ya itu bisa tahu isi rapot gitu ya, karena kan paling depan rapot tuh ada nama orang tuanya, ya gitu kan. Terus jadi nggak boleh tahu nama orang tua aku, terus juga kayak akte tuh pokoknya teman-teman aku satu kelas tuh nggak boleh lihat dulu gitu. Tapi nggak cuma aku doang, ada beberapa anak-anak juga, teman-teman aku juga yang kayak gitu, kayak ketakutan gitu, karena nanti diceng-cengin kan sama orang tua kita. Dikata-katain iya, diejek-ejek gitu ya, gitu bukan ejek komputer ya, ejek mengejek gitu, kayak gitu. Nah makanya itu pentingnya di sini tuh tadi Kak, harus hak tentang melindungi kerahasiaan data pribadinya si anak Jadi gitu. secara sederhananya gitu ya Betul. contohnya. Nah, terus juga gini, misalkan tadi kan kalau kasusnya itu memang si anak sebagai korban atau sebagai pelaku. Nah, bisa juga kasusnya adalah si orang tuanya Kak, yang sebagai pelaku kejahatan misalkan kayak gitu. Nah, itu tadi harus gak boleh, maksudnya misalkan orang tua si A ternyata punya anak, itu gak boleh tuh Kak kayak gitu. Jadi harus dirahasiakan gitu. Nah, betul banget nih Kak Indah. Jadi ketika anak mengalami, misalkan orang tuanya mengalami hukuman pidana, mengalami kejahatan segala macam, data orang tuanya juga harus dirahasiakan biar untuk menjaga psikologisnya anak, biar dia nggak terganggu dan bisa menyebarluaskan informasinya gitu. Jadi makanya media juga punya peran penting ketika menimpa anak pelaku, ketika menimpa anak korban maupun anak saksi, itu dipastikan semuanya dirahasiakan. Datanya ya. Betul. Kadang kan kita ada yang lihat malah hanya pelaku dewasanya ya yang di-blur wajahnya misalkan. Padahal sebenarnya penting kita juga untuk menjaga anak gitu ya. Bahkan kalau kita ada kegiatan bersama anak, juga harus dirahasiakan. Bisa minta izin dulu misalkan mendokumentasikan ya kayak gitu. Jadi biar anak juga merasa nyaman gitu. Iya. Nah, selain kalau kita berkegiatan nih Kak, kan kebetulan kita berkegiatannya memang bersama anak-anak langsung bersama anak-anak ya. Nah, biasanya kita memang harus kayak izin dulu kan sama si anak. Nah, juga orang tua di rumah nih Kak. Jadi misalnya sobat ngobrol ya yang punya anak mungkin lagi lucu-lucunya kali ya anaknya, terus tapi kayak pengen videoin gitu-gitu. Nah, itu tuh lebih baik juga izin gitu. Apakah anaknya suka gitu ya, atau merasa jadi terpaksa untuk divideoin, atau sebenarnya anaknya nggak suka divideoin atau difoto, kayak gitu. Nah itu juga tuh sebagai orang tua kita juga harus izin gitu, karena mereka punya hak tadi untuk itu, untuk merasa aman, nyaman, terlindungi gitu. Jadi penting banget ya komunikasi sama anak. Betul. Kadang kita sebagai orang dewasa suka mendokumentasikan anak, ternyata kalau anaknya setuju itu juga bagian dari pelanggaran hak anak ya. Betul gitu. Iya. Nah jadi Kak, untuk sobat ngobrol di rumah gitu ya, juga harus dalam bermain sosial media juga harus ini ya Kak, jadi kayak selain tadi boleh nggak difoto gitu ya, boleh nggak ini kita upload di sosial media segala macam, itu kan harus izin tuh gitu. Ya jadi harus secara dalam bermain sosial media juga harus bahasanya ayo harus dengan baik gitu ya. Jadi bijak gitu. Iya harus dengan bijak ya, betul. Bahasanya harus dengan bijak dalam bermain sosial media. Itu selain itu juga tadi. Jadi kalau misalkan
nemu video-video kadang-kadang gitu kan ya, video-video atau foto-foto hoax gitu, tapi muka anaknya nggak di-blur segala macam, terus main share-share aja ke grup WA. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya, Kak. Gitu. Jadi dalam bermain sosial media tuh benar-benar harus bijak. Nah, gitu. ini nyambung nanti masuk ke hak berikutnya ke Indah. Bagaimana untuk setiap anak berhak mendapatkan informasi yang layak gitu. Artinya apa? Kita harus bisa menempatkan anak-anak ini mendapatkan informasinya sesuai minat dan bakat dan usianya. Jangan sampai anak-anak usia SD sudah dapat pemaparan dari video-video kekerasan, video-video pornografi. Jadi harus ramah buat anak-anak informasinya. Termasuk orang tua, ketika dia mau bawa anaknya nonton bioskop, harus dilihat juga batas usianya. Kadang kan ada ya orang tua yang suka nonton film horor, ngajak anaknya, katanya suka, tapi padahal itu malah mengganggu, nanti dampaknya ke psikologis anaknya. Jadi hal-hal yang sederhana seperti ini, kita bisa mulai dari keluarga kita sendiri untuk memastikan bahwa informasi yang layak buat anak itu juga penting. Nah, termasuk bagaimana informasi yang diberikan kepada anak juga, gitu ya. Jangan sampai informasi yang diberikan salah, sehingga anak punya pemikiran yang salah juga. Ada waktu itu video yang viral tuh, ada anak yang ternyata terpapar isu terorisme, dan anak ini ingin berjihad katanya, ingin membom dirinya, meninggal, terus dianggap itu bisa masuk surga. Nah, artinya kita harus bisa memilah gitu ya, tontonan TV, tontonan YouTube, tontonan bioskop, dan tontonan yang lainnya yang bisa masuk ke anak, benar-benar harus dipilah. Termasuk lagu, Kak. Lagu juga benar-benar nih kita milah. Jangan sampai ada lirik lagu yang belum sesuai usia anak, tapi sudah didengarkan ke anak, sehingga akhirnya anak nih merasa ini nih nggak sesuai gitu ya dengan dirinya, jadi banyak pertanyaan kayak gitu. Betul, makanya balik lagi ya Kak, untuk sobat ngobrol di rumah ya, yang sudah mempunyai anak gitu ya, itu harus dalam tadi kan karena tontonan ya Kak, gitu. Jadi kayak mungkin saat nonton di rumah kan sekarang kan udah bisa ya Netflix kan dari TV, karena sekarang udah banyak kayak TV, smart TV kan gitu. Jadi nggak cuma dari handphone aja. Jadi kayak saat nonton Netflix mungkin atau aplikasi yang lain lah gitu ya, nggak cuma Netflix ya, mungkin aplikasi apapun itu, termasuk nonton YouTube juga udah bisa di TV gitu ya. Nah itu harus si anak tuh harus diawasi gitu, harus didampingi, betul. Jadi sebagai orang tua tuh harus mendampingi anaknya saat tadi bermain handphone, saat menonton TV kayak gitu. Jadi nggak cuman hanya saat nonton di bioskop ya Kak, tapi juga di rumah gitu, saat di rumah. Jadi saat bermain handphone dan menonton TV tuh harus diawasi dan didampingi agar tontonannya sesuai dengan usia si anak gitu. Nah, kayak contohnya nih Kak, si pembuat Microsoft ya, itu si Bapak Bill Gates ya. Nah, dia itu menerapkan bahwa si anak mempunyai HP sendiri, handphone sendiri, itu saat anaknya sudah berusia 14 tahun. Jadi sebenarnya berdasarkan aturannya juga nggak boleh ya anak-anak yang usianya belum cukup memegang gadget gitu ya, karena nanti bisa mempengaruhi si anak. Betul, gitu. Nah, di bulan apa ya, Kakak lupa, pokoknya tahun ini Kementerian Komunikasi dan Digital itu mengeluarkan sebuah kebijakan baru, peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden, yang isinya ternyata tentang bagaimana anak berselancar di media sosial Kak Indah, atau di dunia digital. Jadi sekarang sudah diatur mekanismenya, jadi nggak sembarangan lagi setiap anak bisa mengakses ke Indah. Nah, ini juga bisa jadi konten sendiri ya nanti, yang kita akan ngobrolin, membahas tentang seputar bagaimana kebijakan ini berlaku di Indonesia dan pada akhirnya berdampak nggak nih ke anak-anak kayak gitu. Oke, baik Kak. Nah, balik nih Kak ya tadi ke data pribadi gitu ya, perlindungan data pribadi si anak gitu ya. Nah itu Kak,
tahun 2021 setelah COVID-19 itu tuh ada kasus terjadi kebocoran. Siapa tuh yang bocorin tuh? Jadi pokoknya ada kebocoran data lembaga KPAI, Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Bukan Komnas dong, Komisi. Ingat ya, beda antara KPAI dan Komnas ya. Oh iya, maaf. KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, maaf ya. Kita ralat, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Nah, itu di tahun 2021 kasusnya itu bocor. Datanya bocor ya. Datanya bocor ya. Nah, yang bocor itu adalah data pribadi anak-anak yang mengadu. Jadi data korban nih yang bocor ya. Apa aja tuh kayak yang bocor? Jadi yang bocor itu benar-benar data detailnya yang mengadu, anak yang mungkin sebagai korban atau sebagai pelaku, sampai alamat, nama orang tua gitu ya, email, nomor handphone, sekaligus kasusnya tuh apa. Itu tuh bocor gitu. Dan bocornya itu ternyata data yang diambil nih sama hackernya. Jadi data bocornya tahun 2021, tapi ternyata data yang diambil tuh dari 2016 sampai 2021 Kak. 5 tahun ya. Betul gitu. Biasa. Dan itu diperjualbelikan datanya. Nah, diperjualbelikan dengan harga cuma dibanderol 70.000. Aduh, murah banget ya. Murah banget, padahal itu kan data sangat penting privasi ya. Tadi privasi ya. banget betul. Gitu. Terus juga ini Kak, itu diklaim tuh paling banyak ternyata data yang diambil itu, yang bocor itu adalah data anak-anak yang orang tuanya tuh meninggal saat COVID. Iya, gitu. Jadi ini bentuk kasus ya yang terjadi di Indonesia, bagaimana ketika keamanan sistem digitalnya nggak maksimal, berdampak kepada anaknya. Nah, bukan hanya sekedar bocor ternyata, ini juga bisa mempengaruhi nanti di masa mendatang ketika data anak-anak tersebut digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Betul. Dulu Kak, makanya untuk hak ini kan sangat riskan ya. Makanya tadi bukan hanya orang tua yang wajib menjaga kerahasiaan data si anaknya gitu ya, tapi lembaga-lembaga yang terikat dengan anak gitu ya. Selain KPAI, mungkin lembaga-lembaga sosial lainnya, mungkin dinas sosial dan lain sebagainya lah, sekolah juga termasuk, apalagi sekolah kan ya Kak, itu harus punya sistem keamanan yang kuat gitu. Untuk bisa tidak terjadi lagi kebocoran data ini gitu. Semoga ini pertama dan terakhir ya. Ya, amin. Gitu. Jangan ada lagi kebocoran data, kasihan ya. Gitu. Nah, yang terakhir Kak Indah, di klaster hak sipil dan kebebasan, yang ke-8 itu adalah hak untuk anak dilindungi dari bentuk penganiayaan dan kejahatan. Artinya, setiap anak itu berhak untuk bisa dipastikan dirinya aman. Nah, dalam hal ini juga si anak ketika tadi melakukan kejahatan, menjadi anak pelaku, juga harus dilindungi, harus dipenuhi haknya. Bukan hanya anak yang sebagai korban yang dipenuhi, tapi juga anak sebagai pelaku. Yang sebagai pelaku. Nah, karena di Indonesia sudah punya sistem peradilan pidana anak, artinya pastiin sistem itu berjalan sesuai undang-undang. Ya, jangan lagi anak disiksa di penjara. Kalau di anak bukan lagi penjara ya, namanya LPKA ya, Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Anak. Nah, dipastiin itu tidak dilanggar gitu ya, sehingga hak anak yang terakhir ini di klaster hak sipil dan kebebasan terpenuhi. Nah, lalu juga dipastiin ketika anak ini di kondisi yang tidak aman, gimana sekelilingnya juga bisa ikut terlibat Kak Indah untuk bisa melindungi anak-anaknya. Contohnya, misalkan di satu gang ada anak yang lagi main, misalkan nggak ada siapa-siapa, di kondisi gelap. Nah, orang sekitarnya boleh bertindak untuk bisa mencegah nantinya terjadi kekerasan. Bisa menasihati, bisa bilang bahwa harus didampingi orang tua, segala macamnya. Sehingga pada akhirnya anak itu bukan hanya anak kita Kak Indah yang dilindungin gitu ya, tapi anak semua orang. Karena pada akhirnya nanti kita bisa dibantu oleh siapapun di masa mendatang, bukan dengan anak kita sendiri, tapi juga anak orang lain yang mungkin saja dalam kondisi sehari-hari kita juga harus menjaga mereka. Kayak gitu. Iya betul Kak. Jadi walaupun kayak
topik kita video paling pertama ya. Iya. Gitu, kita udah pernah bahas tuh SPP. Apa yo? SPP mah. Ini ya, SPPA. Kita kan sempat bahas tuh si SPPA, Sidang Peradilan Pidana. Sistem kok sidang? Sistem Peradilan Pidana Anak ya gitu. Nah, jadi nanti kita akan bahas secara khusus ya. Itu kita udah sebut lagi nih SPPA. Ya gitu. Jadi kalau untuk anak yang sebagai pelaku itu tetap harus dilindungin ya Kak. Betul. Jadi harus dipenuhi hak-haknya juga. Betul. Jadi nggak main hukum-hukum aja secara seperti orang-orang dewasa gitu kan, kayak gitu. Terus juga ya Kak, tadi karena Kak Fajar udah sebut tuh kalau misalkan kita di lingkungan itu sekarang tuh di wilayahku nih Kak, ya itu tuh musolah itu atau masjid gitu ya, itu tuh bukan cuma untuk sebagai biasanya kan untuk azan gitu kan ya toa masjidnya, terus juga atau ada pengumuman-pengumuman tentang mungkin posyandu dan sebagainya. Nah sekarang tuh di jam malam itu diumumin tuh kayak untuk para orang tua tadi menjaga anaknya biar anaknya nggak main di luar. Jadi gitu. Jadi setiap udah jam malam nih setelah Isya itu nanti diumumkan tuh di toa-toa masjid. Di wilayahku tuh udah kayak gitu. Nah itu penting juga ya. Jadi maksudnya mengingatkan juga untuk sobat ngobrol di rumah yang mempunyai anak mungkin suka nongkrong dan lain sebagainya. Kalau bisa tuh tahu nongkrongnya tuh di mana, bukan di tempat yang tadi ya. Ternyata memang tempatnya tuh rawan kejahatan kan juga kasihan nanti anaknya kayak gitu. Nggak berasa ini Kak Indah, kita udah sampai episode 3 yang terakhir-terakhir nih ya pembahasannya, ngobrolannya ya. Jadi ngobrolnya udah terakhir nih. Iya, jadi udah 8 hak yang kita sebutin tadi. Nah, semoga sobat ngobrol bisa asik mendengarnya, bisa juga nggak cuma belajar tapi juga boleh ngobrolin lagi ke teman lainnya biar hak sipil dan kebebasan ini juga dipenuhi oleh setiap orang. Betul. Kepada anak-anak yang ada di Indonesia. Betul. Kayak gitu. Ya, jadi untuk sobat ngobrol di rumah ya, boleh nih kita tadi diskusi lagi ya Kak di bawah di kolom komentar gitu ya. Share informasi apa aja yang sobat ngobrol tahu tentang klaster pertama ini. Terus juga data-data yang tadi misalkan teman-teman sobat ngobrol di rumah punya gitu ya. Terus juga share juga ke teman-temannya sobat ngobrol, orang tuanya sobat ngobrol, kakek nenek, om tante, paman bibinya sobat ngobrol di rumah. Kita biar makin rajin bikin kontennya dan semoga kita juga makin konsisten untuk bikin kontennya ya Kak. Ya, jangan lupa sobat ngobrol untuk like, komen, share dan subscribe. Klik tombol loncengnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Terima kasih. Iya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Like this.